Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya David Gunabowo dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan melakukan hands-on pada lab yang ada pada modul 3, yaitu lebih tepatnya di 3.3.11. Berikut adalah labnya yang berjudul Software Version Control with Git, atau artinya software mengkontrol versi software menggunakan Git. Oke, objektifnya cukup banyak ya. Yang pertama, menghidupkan VM, kemudian menginisialisasi itu menggunakan Git, kemudian staging dan committing a file in the Git repository. Sebenarnya kita staging dan mengumpulkan, mengcommit sebuah file ke dalam Git repository, dan juga memanage file atau managing file dan men-tracking dan tracking itu mengecek perubahannya. Dan branches and merging, handling merge conflict, integrating Git with GitHub. Oke, kita resource ya. Satu PC dengan operating system, kemudian VirtualBox atau VMware, dan juga Dev as virtual machine. Nah, part satu ini kita harus sudah melakukan lab yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan inisialisasi di sebuah Git repository. Nah, pada step yang pertama, double klik di terminal emulator icon on the desktop. Emulator icon. Kemudian use DLS. Kita sudah masuk ke repository ya, LS yang kita driver repository kita. Next, configure. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi user informasi pengguna untuk bisa digunakan untuk agar bisa digunakan untuk lokal repository ini, dan kemudian akan diasosiasikan dan kemudian informasi kita akan diasosiasikan ke pekerjaan yang kita berkontribusi untuk lokal repository. Kemudian username, nah, kita akan menggunakan username kita ya pada tempat dari sampel user untuk nama pada quote. Nah, kemudian settingan ini bisa semau kita ya pada poin ini. Bagaimanapun juga, ketika kita mereset secara global values pada part 7, kita akan menggunakan username untuk GitHub akun kita. Nah, jika kita berharap, kita bisa menggunakan akun GitHub username sekarang. Oke, mungkin kita bakal mengcommit ke akun GitHub saya yang asli. Git config min global username.
Adam Fikri Nalio. User.name sorry. Oke, kemudian emailnya user.mail kalau nggak salah. Email, bukan mail. Oke. Nah, pada saat apa saja kita bisa mereview sebuah settingan dengan menggunakan git config minlist command. Kita coba cek ya, git config minlist. Oh ya, ini dua. Nah ini ya, kita sudah melakukan konfigurasi git. Kita bisa melihat di sini. Kemudian kita masuk ke devnet src folder. cd itu di mana desktop. Labs, oh di labs. Masuk ke devnet, kemudian kita akan membuat directory git intro dan mengganti directory ke apa itu ya, Pak ya. Yang membuat directory git apa tadi? Intro. Kemudian kita masuk git intro. Nah, yes, kita akan menggunakan git init, perintah git init untuk mengenalkan directory yang ada, directory yang sedang ditempatin ya, sebagai git repository. Nah, kita menggunakan git init. Nah, ini sudah terinisialisasi ya. Fungsinya untuk menandai bahwa ini adalah repository git. Tuh. Oke, kemudian kita bisa melihat ls -a. Nah, ini udah ada ya, udah titik git ini berarti tandanya repository directory ini sudah terinisialisasi menjadi git repository. As you work on your project, you will want to check to see which file have changed. Nah, ketika kita sedang mengerjakan project ini, kita bisa mengecek dan melihat file mana yang sudah berubah. Kemudian ini sangat menolong ini sangat berguna ketika kita sedang mengcommit file ke repo, dan juga kita tidak mau dan juga kita tidak ingin untuk mengcommit semuanya. Nah, perintah git status ini akan memodifikasi file yang sedang bekerja di directory yang sedang bekerja directory yang sedang bekerja, dan kemudian stack untuk next commit kita. Tuh. Kita coba cek ya git status. Nah, belum ada commit sama sekali ya, karena kita belum mengcommit sebuah file. Kemudian kita masuk ke part 3 nih, staging and committing file in the repository. Nah, pada part ini kita akan membuat sebuah file stage itu apa ya? Saya lupa.
ronde. Kayak gitu. Oke, maksudnya mungkin mengupload kali. Mengupload mana tadi ini? Nah, step pertama kita akan membuat file. Git intro repository is created but empty. Nah, git intro repository git intro sudah terbuat tapi kosong. Kita akan menggunakan perintah echo. Gunakan perintah echo untuk membuat file dev.as.txt dengan informasi yang ada quote-nya atau ada kata-katanya. Echo, I'm on my way to passing the Cisco. Kita ikutin ini aja. Atau membuat sendiri juga bisa. Echo, saya sedang melakukan cek video hands on DevNet ya. Kemudian kita jadikan device.txt device.txt ls. Nah, sudah dibuat ya filenya. Nah, ini sama. Kemudian step kedua kita melihat git status apakah konfigurasi kita itu benar atau enggak. Nah, ini ya untracked file use git add to include it that will be committed. Nah, maksudnya kita menggunakan git add ini, perintah git add ini untuk menginclude yang ingin kita upload ya atau kita commit. Kemudian pada step yang ketiga, step yang ketiga kita akan staging atau mengupload file. Next kita akan menggunakan git add, perintah git add untuk mengupload file di dev.as ini. Nah, ini staging ini adalah intermediate atau intermediasi fase prior untuk mengcommit sebuah file ke dalam repository dengan menggunakan git commit. Nah, perintah ini juga membuat sebuah snapshot dari konten dan juga file pada waktu ketika perintah ini sudah enter atau dimasukkan. Nah, setiap perubahan pada file akan dibutuhkan git add lainnya, perintah git add lainnya untuk mengupload file itu kembali. Jadi harus diupdate gitu. Oke, kita coba git add dev.as.txt. Ya udah. Kemudian kita akan menggunakan git status apakah sudah masuk. Oke, sudah ya, new file device unstage, tapi belum terupload ya, baru ditambahkan saja. Kemudian step 4 kita akan mengcommit sebuah file. Nah, sekarang kita akan mengupload ya menggunakan git commit. Nah, ini apa nih? Min a message which enable to you to add a message explaining the change you've made. Oke, maksudnya min a message ini ya, kita akan menghidupkan, akan memperbolehkan. Enables itu yaitu bisa untuk menambahkan pesan gitu.
Maksudnya main commit ini kan menambahkan pesan. Nah ini pesannya nih, menambahkan keterangan lah. Commit ini itu menjelaskan tentang apa. Kita coba ya. Commit min m, kita buat saja tugas video hands on dev. Nah kalau udah kayak gini, tandanya itu sudah tercommit ya, sudah terupload. Nah kita lihat, kita bisa lihat di sini di git log. Nah ini udah ya, ini udah ada commit yang barusan kita kumpulkan atau kita upload. Kemudian kita masuk ke part 4. Nah, kita akan memodifikasi file dan men-tracking perubahan. Nah caranya adalah menggunakan echo, sama ya, menggunakan echo. Nah kita harus perhatikan untuk menggunakan tanda ini, tanda panah 2 ini ya, untuk to append the existing file, untuk melihat, untuk append itu make sure lah, make sure melihat file yang sudah ada. Dan tanda panah yang satu ini akan mengoverwrite atau menimpa sebuah file yang sudah ada. Dan cat untuk melihat to view the modified, untuk melihat apa ya, file yang sudah dimodifikasi. Oke, ini perintahnya ya, echo, isi pesannya, I am beginning to understand Git. Aku ya sebenarnya sudah paham sih. Nah, dia menggunakan tanda panah 2 ini ya, yang artinya kita ini akan menambahkan file baru, tapi dengan format yang sama. Kita coba. Nah, ini kita bisa melihat isinya ya di dalam dev asli ini apa aja. Kita lihat, saya sudah nah ini menambahkan ya, menambahkan teks, yang ada di dalam file teks itu tadi. Kita coba cek git status. Nah ini sudah termodifikasi ya. Nah artinya di repository itu belum terupdate, tapi di project kita ini baru termodifikasi saja gitu, tapi belum terupdate. Nah kita harus menambahkan lagi nih menggunakan git add. Kita harus menambahkan lagi ya, kita git add ya pas .txt, tambahin lagi, kita commit lagi, git commit min m. Nah commit ini harus berbeda dengan commit yang pertama kita buat tadi, karena dia akan mendeteksi bahwa tidak ada perubahan gitu. Ya, perbaikan penambahan teks. Nah ini kayak file change to insertion. Nah kita akan memverifikasi apakah sudah tercommit atau belum. Kita make sure lagi ya, kita ulang. Nah ini udah ya, ini kan yang pertama nih ya kan, commit yang pertama. Nah ini commit yang kedua gitu. When you have multiple entries in the log, you can compare to commit using the git diff command. Kita bisa membedakan menggunakan git diff ini ya. Adding original commit ID first.
and the latest, dengan menambahkan original commit yang ID original commit pertama dan yang terakhir. Git commit, ini ID original dan kemudian ID yang terbaru ya. You will need to use commit IDs, the plus sign at the end, followed by text. Should I try? Ayo kita coba. Nah, ini ID-nya mana? Commit ID original. Ini kali ini copy ke paste ke spasi ini copy ke followed by the text indicate the content that will append to the. Nah ini nih, saya sedang melakukan the beginning ya, seperti itulah. Kemudian kita masuk ke part 5, branch and merging atau menggabungkan. Ketika representasi sudah terbuat, file akan otomatis ditaruh di branch yang bernama master. Kapanpun bisa untuk whenever possible it is recommended to. Nah ini kapanpun bisa terrekomendasi ya untuk direkomendasikan untuk menggunakan branch rather than directly updating. Branching digunakan untuk so that you can branching digunakan jadi kita bisa membuat perubahan pada area yang lain tanpa memberi efek ke branch master tersebut. Oke, kita di sini bisa membuat branch ya. Ini menggunakan git branch. Create a new branch called feature. Kita buat git branch feature. Oke, sudah. Kemudian kita verifikasi apakah git itu sudah ada dan nah ada ya, ini ada master, ada fitur. Git checkout, use git checkout branch name comment to switch the feature branch. Kita mau ganti ini ya, ganti ke fitur karena fitur belum digunakan. Git branch apa tadi, git branch git checkout branch git checkout fitur. Kita git nah sudah terganti ke fitur ya, sudah terganti ke fitur. Kemudian kita menambahkan file menambahkan kata-kata lagi ke dalam file dev.x ya. Coba echo ini branch fitur. Oke, kita gini. Salah. Ini branch fitur. Dev as txt. Alright, kita cek.
Aduh, salah saya kak. Salah ini ASC harusnya. Nah, set keren. Hapus dulu yang yes. Hapus. Set. Nah, ini udah ada ya. Ini branch fitur. Kemudian kita commit lagi, kita push lagi. Git add dev as. Dan kita cek dulu status teratur modifikasi ya, dengan menggunakan branch fitur di sini. Kemudian kita melakukan git commit lagi. Min m ini pakai branch fitur. Nah, sudah terganti ya. Kita cek git log. Nah, ini udah nih. Kita masuk. Nah, di sini gunakan headnya fitur ya. Kayak ini kan master nih. Nah, yang pertama ini belum ada. Karena belum ada, kita belum mengaktifkan branch-nya. Seperti itu. Tadi pada live ini kita disuruh untuk ganti ke branch master lagi. Sudah terganti ke master. Kemudian kita merge atau kita gabungkan ya, dengan cara git merge fitur. Oke, sudah termerge, updating forward. Nah, kita juga bisa menghapus ya git branch fitur. Git branch window fitur. Verify the feature. Udah ada. Kemudian kita git branch min d fitur. Oke, sudah terdelete fitur yang kita buat tadi. Cek. Sudah nggak ada ya, tinggal master doang. Oke, selanjutnya pada part 6, handling merge. Pada waktu ini, sebentar. Nah, sekarang kita akan mencoba sebuah merge conflict. Akan merasakan merge conflict. Nah, ini ketika kita mungkin mengalami perubahan overlapping pada file ya, dan Git tidak bisa otomatis menggabungkan perubahan tersebut. Kita buat lagi git baru ya, git branch baru, tes. Ini udah ada. Kemudian kita apa ya tadi, verify. Notice the first line include the word Cisco. Oke, tadi kan saya nggak pakai Cisco ya, berarti kita cari kata lain aja. Cat dev. Kita pakai kata git aja deh ya. Git tahu apa? Video. Use the set command to change the word Cisco to NetAcad. Caranya set Cisco. Oh, gitu-gitu. Oke, set harus set min e tanda ini s devnet menjadi
eh, apa ya, software aja deh. Ini apa gimana? Tutup titik FASC txt. Benar? Oke, benar. Kita enter. Unterminute s command. Kita coba cek. Belum terganti. Set change the word Cisco. Apakah aku yang sama? Set SED min E. Cisco not akad. Wait, S ini maksudnya apa? Tanggal sama pakai S. Ya, sesuatu. Oh my. Udah ada yang keganti sih. Set min expression. Pesan. Pesan. Saya yang salah. The character after command. Nggak boleh berarti. Nah, ini ya sudah ganti ya. Dari sedang menjadi lagi. Nah, dah. Agak tricky. Oke, kita menggunakan git commit min a. Set and commit the file with a single command. The a min a option only affect file that have been modified and delete. It does not affect in your file. Oh, berarti min a ini hanya mengefek pada file yang udah ada ya. Jadi nggak bisa. Maksudnya file yang sudah terdelete atau termodifikasi. Kalau untuk file baru dia tidak bisa. Oke, kita coba git. Lagi-lagi ya. Shing. Oh iya, sama-sama.
change lagi sedang does not make sense. Oke, sebenarnya gara-gara saya tadi ini ya. Ada min M nya. Bentar, nggak bisa. Dah, sudah terganti. Kemudian kita hit check out master already on. Dan sudah. Set command to change the word to go to this one. Ini nggak perlu sih, tadi kan ada the file. Nah, ini yang tadi sama gitu. Oh, beda ini. Hit check out. Yang tadi kebalik kayaknya, ya seperti itulah. Set min e as sedang lagi. Ya. Lagi udah ya. Ada perubahan di situ. Kemudian kita commit lagi kayak tadi. Git commit min a min n. Muhammad. Git merge test. Sorry. Auto merging conflict content merge conflict in the client. Oke, valid fine. Muhammad Muhammad grup penambahan teks. Nah, ini cuma Muhammad doang yang tercommit ya. Yang pusing belum. Kenapa? I don't know. Just get command. Saya sudah melakukan head cool master. Oke, sama nih outputnya. Use vim command to edit the file. Nah, kita edit gimana nih? Up the arrow, press dd, delete on the following line. Apa? Following line that are highlighted, delete the cursor on. Oke, sudah. Save your change vim by escape. Colon. Wait, set colon.
sc verify. Nggak ada, sudah tidak ada. Kita get add lagi, tambahkan lagi. Gak capek ya. Git commit m kan nggak pakai bin a kan, oh pakai m manual merge con kita ini aja deh. Kenapa dua? Manual merge from master brand. Nah ini ada ya. Bentar katanya git with GitHub, create GitHub account. Create a GitHub account. If you have a GitHub account, go to step 2. Oke, sudah. Log in, new repository, klik plus. Ini kita lakukan di mana? Ini kah? GitHub. In dulu. Ada Fikri, now you go. Ada Fikri. Ada email harusnya. Oh, nggak ada email. Mana nih? Voice verification code. Kenapa di sini nggak ada? Ini ya. Ini nggak bisa ya, nggak bisa kekirim. Jadi sebelumnya gitu ya, pada lab ini, pada yang terakhir ini kita disuruh untuk sebenarnya push sih, ada
apa instruksi untuk fokus. Jadi kita suruh membuat repository. Oke, ini lab dir tapi nggak bisa nih, awalnya nggak masuk. Jadi mungkin seperti itu pada lab ya. Bisa nih, nggak tahu kenapa nih nggak ada yang masuk. Oke, mungkin seperti itu penjelasan lab pada modul 3 ini ya, 3.3.11. Pada part ketujuh ini dia ada sedikit masalah pada servernya mungkin, atau ya, dia tidak bisa mengirim email ya, padahal password sudah benar. Oke, mungkin sekian penjelasan pada lab ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.